Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 29 Maret 2022 bersama Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM dari Roma, Italia. Selamat mendengarkan. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Romo Yohanes Kukuh Cahyo Wicaksono CM dari Roma. Hari ini kita akan meneguk jus segar kita yang diinspirasi oleh Injil Yohanes, bab 5, ayat 1 sampai dengan ayat 16. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya menjadi goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi sebenarnya merupakan gambaran mini kehidupan. Kisah seseorang yang telah lama menderita sakit dan kemudian disembuhkan melalui tangan kasih Tuhan. Kisah diawali dengan sebuah ilustrasi bahwa di dekat pintu gerbang domba di Yerusalem ada sebuah kolam yang konon bernama Betesda, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti rumah belas kasihan, atau juga bisa diterjemahkan menjadi rumah kebaikan. Singkat kata, Betesda adalah sebuah tempat yang dianggap sebagai rumah
yang membawa kebaikan karena belas kasih Tuhan turun bagi mereka yang hendak memohonkan kesembuhan. Kolam ini konon katanya menyembuhkan kebutaan maupun kelumpuhan. Aturan mainnya sederhana. Ketika malaikat Tuhan turun dan mengguncangkan air kolam tersebut, orang pertama yang masuk ke dalamnya akan sembuh, apapun penyakitnya. Namun, sahabat Delivery Jesus yang terkasih, bukankah ini sebuah aturan main yang begitu buas? Mengapa demikian? Sebab bagaimana mungkin orang buta dan orang lumpuh dipaksa untuk berlomba, beradu cepat untuk sampai ke kolam saat air terguncang? Namun kita juga bisa memahami bahwa bagaimanapun juga untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik, senantiasa ada harga yang harus dibayar. Dan itulah aturan main di dalam dunia ini, bukan? Apapun profesi kita, di tanah manapun kita berpijak, masing-masing memiliki aturan mainnya sendiri yang harus kita hormati jika kita ingin tetap bertahan hidup. Yang mungkin aturan main tersebut begitu berat dan janggal untuk bisa kita pahami sepenuhnya. Tadi dikisahkan bahwa di sekitar Bethesda ada seorang yang sudah 38 tahun sakit lumpuh. Sekali lagi, 38 tahun. Waktu yang begitu lama, waktu yang cukup untuk menghabiskan seluruh harta miliknya guna mencari pengobatan yang terbaik. 38 tahun juga merupakan waktu yang cukup untuk kehilangan teman-teman dekat, lantaran kini dia sudah tidak memiliki apa-apa. 38 tahun adalah waktu yang cukup juga untuk ditinggalkan sanak saudara karena mungkin dianggap beban. Dan mengapa saya berani berkata demikian? Sebab orang yang sakit lumpuh tadi bersaksi sendiri bahwa tidak ada seorang pun yang menurunkan dia ke dalam kolam air ketika air mulai terguncang. Yang menarik ialah, saudara-saudari sekalian, sahabat Delivery Jesus yang terkasih, bahwa ketika melihat orang ini, Tuhan Yesus tahu apa yang dialami orang itu. Bahwa orang tersebut telah lama dalam kondisi yang sedemikian berat. Dari siapa Tuhan Yesus tahu? Teks kitab suci tidak mengatakan apapun. Bisa jadi dari orang sekitar, bisa jadi dari murid, atau siapapun itu. Poin terpentingnya ialah bahwa Tuhan Yesus tahu akan kesulitan orang itu. Yang menarik ialah, sahabat Delivery Jesus yang terkasih, kendati pun Tuhan Yesus tahu akan kesulitan orang tersebut, Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan orang itu. Tuhan Yesus masih bertanya, maukah engkau sembuh? Sahabat Delivery Jesus yang terkasih, Tuhan tahu segala kesulitan kita. Tuhan juga mau menyelamatkan kita. Namun Tuhan juga menghargai keputusan kita untuk menerima atau menolak rahmat yang sedang Ia tawarkan. Karenanya Tuhan bertanya kepada kita, apakah kita mau untuk disembuhkan? Kerap kali kita mengira bahwa ketika kita berada di dalam kemalangan, itu berarti bahwa Tuhan menjauh dan tak peduli kepada kita. Padahal, sahabat Delivery Jesus yang terkasih, yang terjadi sebenarnya ialah kita memilih untuk tidak menerima anugerah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Karena ternyata jalan yang ditawarkannya tidak sesuai dengan harapan kita. Jawaban orang yang sudah 38 tahun sakit tadi cukup mencengangkan. Alih-alih dia menjawab ya atau tidak, dia justru mengatakan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai terguncang. Dan sementara aku menuju